Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aris Dayanto dengan NIM C1C01903. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai fikih zakat dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, DIGNR, CSRS. Ada 8 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian zakat. Yang kedua, hukum zakat. Yang ketiga, jenis zakat. Yang keempat, objek zakat harta. Yang kelima, penerima zakat atau mustahik. Yang keenam, orang yang tidak boleh menerima zakat. Yang ketujuh, hikmah zakat. Dan yang terakhir, yang kedelapan, perlakuan akuntansi PSAK 109. Pembahasan pertama adalah pengertian zakat. Dari segi bahasa, zakat memiliki kata dasar zaka, yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih, dan baik. Sementara, zakat secara terminologi berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Sumber hukum zakat yang pertama dari Al-Quran, Quran Surah At-Taubah ayat ketiga yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Lalu untuk sunnah hadis riwayat Bukhari, Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, siapa yang dikarunia oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan 2 bintik di atas kedua matanya. Lalu untuk jenis zakat, ada 2. Yang pertama, zakat jiwa atau zakat fitrah. Adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim setelah matahari terbenam di akhir bulan Ramadan. Lalu yang kedua, zakat harta adalah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak ditentukan, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak, serta hasil kerja atau profesi yang masing-masing memiliki perhitungan tersendiri. Lalu objek zakat harta ada 7, yang pertama halal, yang kedua milik penuh, yang ketiga berkembang, yang keempat cukup nisab, yang kelima cukup haul, yang keenam bebas dari utang, dan yang ketujuh lebih dari kebutuhan pokok. Untuk penerima zakat, ada 8 kelompok. Yang pertama, orang-orang fakir. Yang kedua, orang-orang miskin. Yang ketiga, pengurus zakat atau amil. Yang keempat, para mualaf yang dibujuk hatinya. Yang kelima, untuk memerdekakan budak atau rikab. Yang keenam, orang-orang yang berhutang atau gorimin. Yang ketujuh, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala atau fisabilillah. Dan yang kedelapan, orang yang sedang dalam perjalanan atau ibnu sabil. Lalu untuk orang yang tidak boleh menerima zakat ada 4. Yang pertama, orang kaya, yaitu orang yang berkecukupan atau mempunyai harta yang mencapai 1 nisab. Yang kedua, orang yang kuat dan mampu berusaha untuk mencukupi kebutuhannya. Ketika penghasilannya tidak mencukupi, ia baru boleh memperoleh zakat. Yang ketiga, orang kafir di bawah perlindungan negara Islam, kecuali jika diharapkan untuk masuk Islam. Dan yang keempat, bapak, ibu, kakek, nenek hingga ke atas, atau anak-anak hingga ke bawah, atau istri dari orang yang mengeluarkan zakat, karena nafkah mereka di bawah tanggung jawabnya. Namun diperbolehkan untuk menyalurkan zakat kepada selain mereka, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, dan bibi, dengan syarat mereka dalam keadaan membutuhkan. Hikmah zakat. Yang pertama, menyucikan jiwa manusia dari sifat kikir, pelit, rakus, dan tamak. Yang kedua, memberikan pertolongan bagi orang-orang fakir dan miskin yang memerlukan bantuan. Yang ketiga, mendorong seseorang untuk bekerja keras agar mampu memberikan zakat pada orang yang membutuhkan, serta bentuk kepedulian seorang manusia dengan manusia lainnya. Yang keempat, perwujudan rasa syukur atas harta yang telah dititipkan. Yang kelima, menghilangkan sifat bakhil atau pikir dengan perwujudan zakat. Yang keenam, mengurangi kesenjangan sosial antara sesama manusia. Dan yang ketujuh, pilar amal jamaah antara mereka yang berada dengan para mujahid dan da'al yang berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT. Materi yang terakhir, perlakuan akuntansi PSAK 109. Perlakuan akuntansi dalam pembahasan ini mengacu pada PSAK 109 yang ruang lingkupnya hanya untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak atau sedekah. PSAK 109 ini merujuk kepada beberapa fatwa MUI, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fatwa MUI nomor 8 tahun 2011 tentang amil zakat, menjelaskan tentang kriteria, tugas amil zakat, serta pembebanan biaya operasional kegiatan amil zakat yang dapat diambil atau dari fisabilillah dalam batas kewajaran, proporsional, serta sesuai dengan kaidah Islam. Yang kedua, fatwa MUI nomor 13 tahun 2011 tentang hukum zakat atas harta haram, di mana zakat harus ditunaikan dari harta yang halal baik jenis maupun cara perolehannya.
Yang ketiga, Fatwa MUI nomor 14 tahun 2019 tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan. Dan yang keempat, Fatwa MUI nomor 15 tahun 2011 tentang penarikan, pemeliharaan, dan penyaluran harta zakat. Baiklah, sekian dapat sampaikan. Jika ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.